Selamat datang kembali. Hari ini kita mau menyelami sesuatu yang kayaknya sepele, tapi dampaknya besar banget ke keputusan kita. Namanya abstraksi. Kita bakal pakai bab 13, Abstraction Kills, dari sumber yang kita punya. Kenapa sih makin jauh kita dari dampak keputusan kita, entah itu jarak fisik, emosi, atau angka, kok jadi makin gampang ya kita melakukan hal yang, merugikan. Oke, yuk kita bedah bareng ini. Sip, eh ini tuh relevan banget karena abstraksi ini bukan cuma teori, tapi tantangan nyata di zaman sekarang. Apalagi di organisasi gede, birokrasi yang ruwet, bahkan interaksi digital kita sehari-hari. Kita sering banget jadi terputus gitu dari dampak nyata pilihan kita. Ironisnya, sistem yang kita bikin buat efisiensi justru bisa mendorong perilaku yang kurang manusiawi. Seringnya nggak sengaja lagi. Nah, misi kita kali ini paham gimana abstraksi ini bekerja, terus yang lebih penting, gimana cara kita ngelawannya dalam hidup Anda sehari-hari. Oke, mungkin kita bisa mulai dari studi klasik yang jujur aja agak bikin merinding ya. Eksperimen Milgram. Mungkin Anda ingat ceritanya. Ada relawan jadi guru, disuruh ngasih setrum ke murid yang sebenarnya aktor. Cuma karena, disuruh peneliti. Yang benar-benar bikin mikir itu, ini bukan cuma soal orang zaman dulu loh. Ini kayak cermin gitu, nunjukin betapa gampangnya kita bisa kepengaruh ngelakuin hal mirip. Kalau ada jarak dan ya tekanan otoritas. Tepat sekali, Milgram ini penting banget karena nunjukin cara kerja abstraksi. Kepatuhan sama perintah bahaya itu naik drastis pas pelakunya Mbak lihat atau dengar langsung penderitaan korban. Eksperimennya kan ada macam-macam tuh. Makin dekat kontak fisiknya, bahkan sampai harus megang tangan korban, makin susah orang buat nurut. Ini bukan teori lama loh. Contoh ekstrimnya, ya kasus Adolf Eichmann. Dia ngurusin logistik Holocaust. Kerjanya dari balik meja, ngurusin angka, jadwal kereta, gitu. Nah, abstraksi birokratis ini bikin dia bisa, ya, melakukan kekejaman yang nggak kebayang. Karena dia terpisah dari realitas manusianya. Udah jadi data aja buat dia. Jarak itu mengubah manusia jadi, ya, angka. Dan ini nggak cuma soal sejarah kelam atau lab kan? Abstraksi ada di mana-mana. Bentuknya lebih halus mungkin. Angka di laporan kuartalan misalnya. Itu kan gantiin cerita karyawan yang mungkin kena PHK. Terus perusahaan yang gede banget bikin ada jarak antara pimpinan sama pelanggan di lapangan. Tapi bukannya teknologi kayak medsos itu malah bikin kita deket ya? Gimana nih nyimbanginnya? Nah, itu pertanyaan bagus. Teknologi emang bisa nyambungin, tapi di sisi lain bisa jadi alat abstraksi yang kuat banget juga. Email, chat, profil online, itu semua kan ngurangin nuansa interaksi tatap muka. Kita kehilangan bahasa tubuh, nada suara, kontak mata gitu. Contoh paling parah ya cyberbullying. Anonimitas sama jarak digital itu kayak ngasih izin buat kejam, yang mungkin nggak bakal dilakuin kalau ketemu langsung. Jadi pas manusia cuma jadi angka atau avatar, kemampuan alami kita buat empati, buat ngerasain apa yang orang lain rasa, itu jadi tumpul. Kita jadi lebih logis mungkin dalam bikin keputusan yang sebenarnya secara etis dipertanyakan. Kayak PHK massal demi target kuartalan, atau strategi pajak agresif beberapa perusahaan gede yang kayak nggak peduli dampak sosialnya. Miriplah sama logika nolak skoci tambahan di Titanic demi keindahan kapal, padahal itu soal nyawa. Sumber kita nunjukin ini dengan kontras yang, wah, tajam banget. Di satu sisi, ada statistik puluhan ribu kematian di Suriah. Angka aja. Di sisi lain, ada cerita personal satu gadis, Cemi Yoder, yang meninggal karena kecelakaan. Kira-kira mana yang lebih bikin Anda tersentuh gitu? Hampir pasti cerita Chami Yoder kan? Ini bukan karena kita nggak peduli sama yang jumlahnya banyak, tapi otak kita emang didesain buat empati ke individu, ke cerita yang bisa kita bayangin. Statistik itu dingin, abstrak. Susah kita nyambung secara emosi sama angka 100.000, tapi satu cerita spesifik, satu wajah, satu nama, itu bisa langsung nyalain pusat empati kita. Nah, disinilah abstraksi itu benar-benar membunuh dia matiin respons emosi dan kepedulian alami kita. Untungnya sumber ini nggak cuma ngasih diagnosis ya, tapi juga ada obatnya nih. Kita coba soroti 3 aturan praktis aja yang fokusnya balikin koneksi antar manusia. Pertama, jaga tetap nyata, pertemukan orang. Ini intinya bukan cuma soal rapat fisik sih, tapi pengingat aja,
Kepercayaan itu dibangun lewat interaksi langsung, lewat hal-hal kecil yang hilang kalau cuma digital. Ingat batas Dunbar nggak? Kapasitas kita buat hubungan dekat itu kan terbatas, ya sekitar 150 orang lah. Ini juga ngejelasin kenapa kantor yang super gede dan terbuka itu kadang malah bikin kerjasama susah. Terlalu banyak interaksi dangkal, kurang koneksi beneran. Aturan ketiga juga kuat banget. Temui orang yang Anda bantu. Studi Adam Grant itu nunjukin penggalang dana jadi lebih semangat kerja setelah ketemu langsung sama penerima beasiswa. Sama kayak karyawan bank yang ketemu nasabah yang hidupnya kebantu sama pinjaman mereka. Ngelihat dampak nyata kerjaan kita ke manusia lain, itu ngasih makna yang nggak bisa digantiin angka atau bonus. Intinya, nyambungin lagi tindakan kita sama konsekuensi manusianya. Dan yang kelima, berikan waktu bukan hanya uang. Di dunia yang serba cepat ini, waktu itu kayaknya jadi aset kita yang paling pribadi dan nggak bisa digantiin. Ngasih waktu, buat dengerin, buat bantu, buat ada di sana, itu ngebangun ikatan yang jauh lebih dalam daripada, sekedar transfer duit. Iya sih, butuh sabar, butuh investasi emosi. Tapi ini dasar banget buat ngelawan efek dehumanisasi dari abstraksi. Betul sekali. Ngebangun hubungan sama kepercayaan yang bisa nangkis abstraksi itu, ya butuh proses. Butuh waktu yang emang kita luangkan secara sadar. Nggak ada jalan pintas digital buat ini kayaknya. Jadi, apa artinya semua ini buat Anda? Intinya gini, abstraksi, mau itu karena jarak, angka, skala, atau layar, itu kekuatan tersembunyi yang bisa bikin kita kurang manusiawi dalam keputusan kita. Ngatasinya itu bukan hal pasif. Perlu usaha sadar buat terus nyambungin diri sama dampak nyata dari apa yang kita lakuin. Nah, ini mungkin jadi bahan renungan penting buat Anda. Dalam peran Anda sehari-hari, pemimpin, anggota tim, konsumen, atau bahkan teman dan keluarga, di mana Anda lihat abstraksi ini bekerja. Langkah nyata apa sekecil apapun yang bisa Anda ambil minggu ini buat ngeliat manusia di balik angka, email, atau jabatan itu. Seberapa sering ya kita tanpa sadar ngebiarin jarak ini ngatur pilihan kita. Dan apa ya konsekuensinya? Perlu dipikirin bareng-bareng.